Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamu asallahu ayyuballighahuma ila nabinal karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa kabar semuanya jamaah, baik muslimin dan muslimat, terutama jamaah musalla Miftahul Jannah dan juga musalla Baitur Ridha, dan seluruh muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini pengajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin dengan terpaksa melalui channel ini, tapi tak apalah, bismillah, kita sami'na wa ata'na untuk selalu stay at home. Tapi pembelajaran harus selalu berjalan. Belajar kita dalam agama maupun dalam kegiatan apapun, kita usahakan jangan pernah terputus. Kecuali saat wabah seperti ini, kita diperintahkan untuk stay at home, untuk memutus mata rantai daripada virus COVID-19. Semuanya berharap kepada Allah agar kita sebagai umat manusia di dunia ini selalu diberi keamanan, kesehatan. Pastinya Al-Muhaimin, Assalam, Allah Rabbul Alamin, insyaallah akan memelihara kita. Adapun bagi saudara-saudara kita yang sudah ODP atau PDP atau yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah mendahului kita yang kena musibah ini insyaallah dihitung jihad fisabilillah, karena berjuang dalam melawan penyakitnya, insyaallah diampuni dosa-dosanya. Baik saudara kita yang ODP atau PDP, insyaallah semoga lekas sembuh. Kita minta hanya kepada Allah, dan ingat selalu menjaga kesehatan, selalu cuci tangan. Utamanya kita juga harus selalu social distancing atau PSBB, menjaga jarak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mulai saja pengajian kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita tabarukan bil Fatihah. Minta berkah kepada Allah dengan baca Al-Fatihah. Kita khususkan yang pertama untuk kedua orang tua kita. Semoga ayah, ibu, umi, baba, dan engkong-engkong kita semuanya selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan maqam mahmuda, yaitu insyaallah dipertemukan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua, kita niatkan untuk keluarga kita, anak-anak kita, dimanapun mereka berada. Kita minta kepada Allah, semoga Allah selalu membimbingnya, Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan kesehatan kepada anak keturunan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang ketiga, mari kita doa sama muslim dan muslimah, sama mukminin dan mukminat. Semoga Allah berikan kesehatan pada kita semuanya. Seluruh umat manusia diberikan kesehatan, terbebas daripada musibah COVID-19.
dan diberikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sama-sama memulai, yaitu kali ini kita akan sama-sama bahas tentang bab wujub shaumi Ramadan wa bayanu fadli siyam wa ma yata'allaqu bihi. Dan seperti biasa dalam kitab Riyadhus Shalihin ini selalu diawali dengan kalamullah. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ila qaulihi ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah. Ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Wa ammal ahadis faqad taqaddamat bil babi alladhi qablah. Sebelum-sebelumnya sudah dibahas, cuman ini yang lebih fokusnya lagi. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahalufu fammi shaim atyabu indallahi min rihil misik lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Muttafaqun alaihi. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bab tentang kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dan keutamaan untuk berpuasa di dalamnya dan apa saja yang berkenaan di dalam Ramadan tersebut. Hadis pertama sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini langsung menjadi hadis qudsi. Kenapa? Karena Nabi langsung bilang qala Allahu azza wa jalla. Yang pertama, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Maksudnya apa hadirin? Kullu amal ibni Adam, semua perkara perbuatan manusia di muka bumi ini itu pahalanya untuk dia. Artinya kebaikannya untuknya. Misalnya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nabi mengajarkan kita untuk senyum. Itu ibadah juga. Dan itu perbuatan baik. Itu pasti akan berdampak baik pulang pada kita, bahkan kepada lawan bicara kita, bahkan pada tetangga kita atau sesama manusia. Kalau kita senyum, itu imun kita tambah. Apalagi dalam hal musibah COVID ini, 19 ini, banyaklah kita senyum untuk meningkatkan imun kita. Nah, banyak lagi amal perbuatan manusia di muka bumi ini, terutama umat Islam. Nah, semuanya berdampak pada dirinya. Misal kita sedekah, pasti ada dampak ke dirinya juga, ke masyarakatnya, bahkan kepada keluarganya. Sebagaimana kita ketahui kan, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin.
Ada 3 perkara kalau kita meninggal terus mengalir pahalanya. Itu perbuatan. Langsung kita singkat saja. Dalam hal ini berpuasa. Kalau puasa, Allah katakan kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu urusan aku, kata Allah. Dan aku sendiri yang akan memberi ganjaran pahalanya. Tahu sendiri hadirin. Kalau Allah sendiri yang ngasih ganjarannya apa coba? Hah? Surga. Subhanallah. Jadi pantaslah ketika Allah katakan, ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan juga masuklah ke dalam surgaku. Bahkan nanti di hadis berikutnya ini ada nama-nama surga, terutama untuk surga untuk orang yang berpuasa. Itu yang pertama tadi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang kedua, Allah berpesan dalam hadis qudsi Nabi Muhammad SAW, wasiyam junnah. Junnah, puasa itu adalah sebagai perisai, ya. Perisai kita, senjata kita. Bahkan dijelaskan fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhaf. Apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, jangan sampai kita berbuat keji, apalagi berbuat kejahatan. Dilarang sama Allah SWT. Jadi memang inilah yang dibilang umat Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau dia berpuasa tapi masih berbuat dosa, tapi kalau dia berpuasa juga tapi dia masih berbuat kerusakan, kecurangan, berarti dia belum berpuasa. Kenapa? As-shaumu li wa ana ajzi bih. Itu urusan aku. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Siapa yang tahu kita puasa? Hanya Allah dan diri kita. Ini tingkat kejujuran yang paling tinggi ibadah ini. Hadirin sekalian rahmati Allah SWT. Yang ketiga poinnya adalah faman sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Apabila ada seseorang ngajak untuk bertengkar atau seseorang ngajak emosi, bikin emosian, ada biasanya namanya puasa, panas, terbakar semua kalori kita, capek, ada aja yang bikin emosi kan. Tapi kalau ada yang bikin emosi, ingat, bilang falyakul inni shaim, saya sedang berpuasa. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah katakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la halufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Tahu minyak wangi misik? Subhanallah, itu minyak wangi yang paling wangi. Bahkan dikatakan di sini demi jiwa Nabi Muhammad yang dalam genggamannya, la halufu famis shaim atyabu indallah. Saya bersaksi bahwasanya wangi daripada mulut orang yang berpuasa itu, biasalah kalau kita puasa tuh ada aja aroma yang tidak sedap. Itu penciuman manusia. Tapi di sisi Allah tidak. Atyabu indallah min rihil misik. Bahkan dikatakan oleh Allah lis-shaim farhatani. Orang yang berpuasa layak baginya 2 kesenangan. Apa itu? Farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha. Ketika dia berpuasa senang. Coba, siapa yang buka puasa enggak senang? Ada enggak? Enggak ada kan? Semuanya pasti senang. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di dunia aja kita udah dikasih. Bahagia banget orang berpuasa. Bahkan mau buka puasa dan berpuasa pun kita bahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan orang yang berpuasa nanti ketemu Allah, kita yakin kita pasti akan ketemu Allah. Fariha, dia akan senang. Laqiya rabbah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari pesan Nabi ini yang telah Allah pesankan melalui hadis qudsi ini, kita
menjelang Ramadan ini yang akan tiba, mari kita sama-sama menyambut bulan Ramadan. Walaupun musibah Covid, kita tetap puasa. Tapi ingat himbauan daripada MUI, himbauan daripada pemerintah, seandainya nauzubillah musibah ini masih panjang saja sampai selesai, tapi kita tetap harus berpuasa. Masalah itu taraweh di mana? Ingat, taraweh adalah sholat sunnah, dan itu utamanya dilakukan saat kita di bulan Ramadan. Tak apa, sholat 5 waktu di rumah, bahkan digantikan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Nanti pun kita nauzubillah, tapi kalau memang sudah terjadi, bismillah, kita jalanin saja. Tarawih di rumah, disinilah peran ayah, ya. Baiti jannati, di rumah kita itu ada surga. Mari kita bangun surga yang telah Allah siapkan. Sebagai orang tua, sebagai ayah, kita harus bisa menjadi imam pada anak istri kita. Kalau nggak bisa, kita bantu sama anak kita. Sama-sama kita saling ingatkan. Insya Allah kita akan segera meninggalkan musibah ini. Dan berbahagialah, karena 12 hari ke depan Ramadan akan mendatangi kita, tamu Allah yang agung. Sekali lagi, semoga kita semua diselamatkan Allah SWT, dan selalu dan pasti yakin innallaha kana 'alaikum raqiba, Allah selalu membimbing kita, Allah selalu mendampingi kita. Tetap semangat saudara-saudaraku dalam menghadapi musibah ini. Tetap di rumah, bahkan kita tidak boleh berpergian kecuali memang darurat, seperti mencari kebutuhan pokok ataupun ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi selain itu, stay at home, tetap di rumah. Cukup sekian untuk hadis yang pertama ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kepada hadis yang kedua, ketiga, bahkan di sini sampai hadis yang ke-7. Insya Allah panjang umur, ada kesempatan akan selalu kita update masalah-masalah ataupun mengenai Ramadan. Cukup sekian, dan ingat, kita simpulkan saja, jangan biar nggak lupa ya. Dalam hadis ini yang pertama, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam. Puasa adalah pahalanya hak prerogatif Allah yang ngatur. Yang kedua adalah puasa sebagai perisai, yaitu yang bisa melindungi kita, dan kita pun bisa mengendalikannya. Apabila ada yang ajak kita untuk emosi, ingat, fakul inni shaim. Dan yang ketiga, wanginya orang berpuasa itu mulutnya seperti wanginya misik, minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, orang berpuasa mendapat 2 kebahagiaan selama masih hidupnya, yaitu ketika dia berbuka puasa, bahkan nanti ketika kita meninggal, kita akan dipanggil sama Allah, aina shaimun, mana orang berpuasa? Insyaallah nahnu shaimun ya Rabb. Dan yang kelima, apa itu, hadirin sekalian rahmati Allah SWT? Oh cukup ya, yang 4 tadi, 4, mohon maaf. Jadi cukup sekian yang dapat sampaikan. Semoga kita mendapat keberkahan dari Allah SWT. Pasti kita akan dapat keberkahan. Tapi ingat, as-sabirun wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukup sekian, billahi al-hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.